Anda bertanya, kami menjawab. Salam hangat untuk pemirsa yang terkasih dalam episode baru acara harian Anda bertanya, kami menjawab. Sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya, program Anda bertanya, kami menjawab menghargai kebesaran manusia untuk mengajukan pertanyaan dan berupaya menyajikan jawaban yang alkitabiah dan juga logis. Setiap hari kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami terima, jadi setiap hari ada pertanyaan dan jawaban. Mari kita saksikan pertanyaan hari ini yang berbunyi, Buku apakah yang begitu kita lihat, kita langsung katakan bahwa itu adalah buku Allah? baiklah, apa saja ciri-ciri yang mesti ada pada sebuah buku yang bisa kita sebut sebagai buku Allah? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan bertemu setelah rehat. Salam lagi pemirsa yang terkasih. Jika memang ada seseorang atau suatu masyarakat yang berhak mengatakan bahwa buku yang ditangani adalah buku Allah, kita harus memeriksa kriteria, standar, dan ciri-ciri yang harus ada pada buku itu untuk membuktikan bahwa itu adalah buku Allah. Dan sebetulnya jika kita pertimbangkan beberapa hal, kita akan menemukan bahwa standar-standar yang akan kita bahas sekarang hanya ditemukan di dalam Alkitab, buku Allah. Kriteria pertama, buku ini bisa kita sebut sebagai buku Allah, harus menyatakan kepada kita siapakah Tuhan dengan cara yang sesuai dengan Tuhan. Tidak sembarang gambaran cocok untuk menggambarkan Tuhan. Jika buku tangan kita ini menggambarkan Tuhan yang lebih mengutamakan satu ras daripada ras lain, atau satu kaum daripada kaum lain, atau satu kelompok daripada kelompok lain, atau jika ia menghadirkan Tuhan yang menoleransi kenajisan dan penyambahan pada saat yang sama, saya pikir buku ini tidak memanifestasikan Tuhan. Tetapi, apakah Alkitab menampilkan Tuhan kepada kita dengan cara yang pantas bagi Tuhan? Alkitab menggambarkan Tuhan yang kudus dan Tuhan yang adil. Ini menggambarkan Tuhan yang menolak kejahatan di antara bangsa-bangsa dan menolak kejahatan di antara umatnya. Maka ia menolak kejahatan di antara bangsa-bangsa dan menolak kejahatan di antara umatnya ketika umatnya jatuh dalam kejahatan dan dosa yang sama seperti bangsa-bangsa lain. Dan ia mengusir mereka dan bawa mereka ke pembuangan. Kriteria kedua yang ditemukan dalam sebuah buku yang disebut sebagai buku Allah, ia hendaknya menyajikan kepada kita misteri keabadian masa lalu dan nasihat keabadian masa depan. Maksudnya apa yang ada pada Tuhan di kekekalan masa lalu dan apa yang akan ada pada Tuhan di kekekalan masa depan. Apa yang sedang dia lakukan di kekekalan masa lalu dan apa yang akan dia lakukan di kekekalan masa depan. Tidak ada satu buku pun di muka bumi yang dapat menjelaskan kepada kita tentang keabadian di masa lalu dan masa depan kecuali buku Allah. Kita dapat melihat kekekalan yang telah berlalu ketika Paulus berkata kepada jemaat di Efesus bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Artinya di masa lampau dia telah memilih kita. Dan apa yang akan terjadi di masa depan? Ia juga berkata dalam Efesus 2 supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kriteria ketiga yang ditemukan dalam sebuah buku yang disebut buku Allah, ia harus mengungkapkan kepada kita siapa pencipta alam semesta dan pemiliknya. Dan Alkitab memberitahu kita dalam Kejadian 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Maka ini harus membuktikan kerusakan total manusia. Karena sesungguhnya kerusakan total manusia adalah pintu gerbang dari mana Tuhan campur tangan untuk memperlakukan manusia. Dan Alkitab mengajarkan kita bahwa semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ia juga harus menyatakan kepada kita jalan keselamatan dengan cara yang sesuai dengan Allah. Jadi jika Tuhan dengan sukarela menetapkan jalan keselamatan yaitu pengorbanan, maka tidak mungkin dia menetapkan jalan lain sebagai pengorbanan. Dan Alkitab telah menetapkan jalan pengorbanan dari awal sampai akhir, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dan mengapa harus berkorban? Karena dalam pengorbanan keadilan dan belas kasihan ditemukan. Tuhan menghakimi dosa, tapi dia berbelas kasihan pada manusia karena dia menemukan pengganti yang menanggung dosa. Selain itu, ia harus ditemukan dalam kitab suci yang harus menghadirkan terang tentang keabadian dan hakikat kehadiran Allah. Artinya ayat ini memberitahu kita bagaimana kehadiran Allah itu. Jika Allah itu kudus, maka kehadirannya pastilah kudus. Ketidakmurnian tidak dapat ditemukan di hadirat Allah.
Alkitab mengajarkan kita bahwa Allah bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Inilah hadirat Allah dan keabadian bersama Tuhan selama-lamanya juga dalam keadaan kekudusan. Namun juga buku yang kita sebut sebagai buku Allah harus menghadirkan kepada kita suatu kodrat tanpa dosa. Atau sifat yang tanpa cacat, atau sifat yang tidak dapat salah, atau sifat yang tidak bercela. Jadi Alkitab adalah buku yang sempurna dan tidak ada dosa. Ketika kita mengucapkan kata sempurna, itu berarti tidak ada kesalahan di dalamnya. Ketika kita mengucapkan kata tidak mungkin salah, itu berarti ia tidak dapat melakukan kesalahan. Carilah dari Kejadian sampai Wahyu, Anda tidak akan menemukan kesalahan apapun. Baik yang bersifat alkitabiah, ilmiah, historis, atau geografis. Dan kecurigaan yang timbul mengenai kitab suci hanya disatukan oleh kesalahpahaman dan kekeliruan. Dan dengan kasih karunia Tuhan, kita akan mempertimbangkan banyak kecurigaan yang diajukan terhadap Alkitab dan jawabannya. Namun, kitab suci juga harus mampu bertahan terhadap segala pertentangan dari para penentangnya. Jadi, buku yang gagal karena penelitian dan revisi bukanlah buku Allah. Buku yang para pengikutnya takut akan kritik tertentu bukanlah buku Allah. Namun Alkitab telah bertahan selama berabad-abad sebelum adanya kapak-kapak penghancur dan menentang semua upaya pihak lain untuk merusaknya. Dan sampai sekarang, Alkitab adalah batu karang yang menerjang segala gelombang keraguan. Buku yang kita sebut sebagai buku Allah, ini juga harus tersedia bagi semua orang dalam semua bahasa. Jika buku yang kita sebut buku Allah berasal dari Tuhan dan ditujukan kepada semua orang, maka tidak bisa dibatasi pada satu bahasa, satu bangsa, dan satu ras saja. Jika tidak, Tuhan hanya akan menargetkan orang-orang ini saja, hanya dengan bangsa ini saja. Namun jika Tuhan menerima semua manusia, dan jika Tuhan ingin menyapa semua manusia, dan jika Tuhan ingin buka pintu tersebut untuk semua manusia, maka Dia akan memberikan mereka sebuah buku yang ditujukan ke dalam bahasa semua manusia, atau mudah diterjemahkan ke semua bahasa manusia, atau dipahami oleh semua manusia. Dan inilah Alkitab. Akhirnya Alkitab ataupun buku Allah harus mengubah etika para pengikutnya. Buku yang mengubah hidup Anda ketika Anda membacanya, dan etika hidup Anda menjadi seperti etika Tuhan. Maka inilah buku Allah, buku yang membuat Anda mencintai seperti Tuhan saat Anda membacanya dan menjalani kehidupan suci seperti Tuhan. Maka ini adalah buku Allah. Dan aku akan menemui di episode mendatang, dan Tuhan menyertaimu. Anda bertanya, kami menjawab.